Dusun Pancer di Banyuwangi selain dikenal dengan keindahan pantai Pancer dan Pulau Merah, memiliki sejarah kelam akibat tsunami 3 Juni 1994 yang menewaskan 229 orang dan menyebabkan kerusakan besar, diperburuk oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang tanda-tanda tsunami. Masjid At-Taqwa yang tetap berdiri kokoh menjadi simbol harapan, sementara bantuan relawan dan pemerintah mendukung pemulihan. Sebagai pengingat, masyarakat membangun batu penanda ketinggian tsunami, melambangkan semangat bangkit dan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di masa depan. Muncar, sebuah wilayah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu sentra industri perikanan terbesar di Indonesia. Kawasan ini memiliki pelabuhan ikan yang menjadi pusat aktivitas nelayan, mulai dari menangkap hingga mendistribusikan hasil laut. Banyak perusahaan berkembang di Muncar, salah satunya adalah PT Yala Samudra yang telah menjadi pemain utama dalam distribusi sarden di wilayah ini. PT Yala Samudra dikenal luas sebagai perusahaan yang mengelola berbagai produk olahan ikan, khususnya sarden kaleng. Dengan komitmen untuk menjaga kualitas produk, PT Yala Samudra menjalin kerjasama erat dengan para nelayan lokal. Keberadaan PT Yala Samudra tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Muncar, tetapi juga menciptakan banyak lapangan kerja. Dari aktivitas pengolahan hingga distribusi, ratusan pekerja lokal dilibatkan dalam rantai produksi ini. Selain itu, perusahaan juga berkontribusi terhadap keberlanjutan sumber daya laut dengan menerapkan praktik perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan reputasi yang telah terbangun, PT Yala Samudra menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Muncar. Desa Kemiren yang terletak di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi merupakan pusat kebudayaan suku Osing masyarakat asli Banyuwangi yang terkenal karena kemampuannya menjaga adat dan tradisi di tengah modernisasi. Desa ini menawarkan suasana tenang dengan rumah-rumah adat Osing yang dibangun dari bahan alami seperti kayu, bambu, dan daun kelapa, mencerminkan harmoni dengan alam. Suku Osing memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dari suku Jawa pada umumnya. Bahasa Osing yang merupakan dialek khas digunakan oleh masyarakat Desa Kemiren dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini menjadi identitas penting yang terus dijaga, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, menjadikannya warisan budaya yang unik. Mayoritas penduduk Desa Kemiren bekerja sebagai petani, dengan padi sebagai hasil utama. Selain bertani, kerajinan tangan dan pariwisata budaya juga menjadi sumber penghidupan. Berbagai tradisi dan upacara adat masih dilakukan, seperti upacara sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen. Seni tradisional seperti tari gandrung menjadi simbol kebahagiaan dan ekspresi budaya yang kaya. Desa Kemiren bukan hanya tempat wisata, tetapi juga ruang untuk merasakan kedamaian, kebersamaan, dan kekayaan budaya yang tiada duanya. Desa ini menjadi bukti kehidupan masyarakat yang selaras dengan alam, sekaligus penjaga warisan budaya leluhur, menawarkan pengalaman berharga bagi siapa saja yang mengunjunginya. Gereja Kristen Jawi Wetan di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo memiliki sejarah penting sejak pendirian desa pada tahun 1926 oleh Jawa Siawel dan rombongannya dari Kencong, Jember. Desa ini dibangun oleh komunitas agama termasuk Kristen dan Muslim. Desa Wonorejo dikenal sebagai desa Pancasila karena kerukunan antar umat beragama. Penduduknya yang majemuk menjaga tradisi saling menghormati. Berbagai kegiatan lintas agama sering diadakan, menjadikan gereja sebagai simbol toleransi dan harmoni dalam keberagaman. Candi Jabung, terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang dibangun pada tahun 1354 Masehi. Dalam kitab Negara Kertagama, Raja Hayam Buruk pernah mengunjungi candi ini pada tahun 1359 Masehi. Candi Jabung juga berfungsi sebagai tempat pemakaman Bragundal anggota keluarga raja. Candi Jabung terdiri dari dua bangunan, yaitu candi utama dan satu bangunan yang lebih kecil. Yang menarik dari candi ini adalah bahan dasarnya yang terbuat dari batu bata merah berkualitas tinggi yang diukir dalam bentuk relief. Struktur bangunan yang terbuat dari candi ini mampu bertahan hingga ratusan tahun. Jika dilihat dari segi arsitekturnya, Candi Jabung memiliki keunikan, yaitu bentuk tubuhnya yang berbentuk bulat, yang terdiri dari bagian kaki candi bertingkat 3 berbentuk persegi. Sedangkan pada bagian atap berbentuk stupa, letak pintu bilik candi berada pada sisi sebelah barat, maka Candi Jabung menghadap arah barat.
Setelah beberapa jam perjalanan, tibalah kita dan teman di lokasi terakhir, yaitu Pantai Duta, tepatnya di Dusun Gilin, Kecamatan Paiton, Randutata, Kabupaten Probolinggo. Cuaca di Pantai Duta waktu itu cukup cerah, ditambah angin sepoi-sepoi pinggir pantai membuat suasana semakin semangat. Kedatangan kami disambut dengan baik oleh pengelola Pantai Duta. Menurut Bapak Abdul Aziz, profil Pantai Duta dulu awalnya pantai terbengkalai dan tidak adanya pohon yang tumbuh. Penanaman tanaman mangrove yang dikerjakan secara sendiri oleh Bapak Abdul Aziz dan tidak digaji. Pohon cemara dimulai ditanam tahun 2013. Kendala dari hutan mangrove yaitu manusia yang merusak dan dimakan oleh hewan. Mangrove dan pohon cemara udang yang merupakan bagian dari program CSR PLTU Paiton memiliki tujuan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan pesisir sekitar. Kedua jenis tanaman ini ditanam sebagai bagian dari upaya konservasi ekosistem pesisir yang dilakukan oleh PLTU Paiton yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur. Fungsi mangrove sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, agar mangrove dapat mengurangi abrasi pantai, mengendalikan erosi tanah, serta memberikan perlindungan terhadap badai dan gelombang besar. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai jenis fauna seperti ikan, kepiting, dan burung yang bergantung pada ekosistem ini untuk berkembang biak dan mencari makanan. Sedangkan cemara udang berfungsi untuk menstabilkan tanah dan mencegah terjadinya erosi pesisir. Akar pohon ini membantu menahan tanah agar tidak tergerus oleh air laut, sehingga dapat memperkuat garis pantai dan melindungi pemukiman atau lahan pertanian yang ada di sekitarnya.